Selamat datang di Pekanbaru, kota yang dikenal dengan julukan Kota Madani. Pekanbaru identik dengan budaya Melayu, karena sebagian besar dari masyarakat Pekanbaru merupakan dari suku Melayu. Tak heran jika seni budaya Melayu banyak dijumpai di kota Pekanbaru. Tak terkecuali kulinernya yang memiliki ciri khas budaya Melayu. Nah, untuk itu pada Pesona Indonesia episode kali ini, saya akan mengajak pemirsa semua mengulik kuliner khas apa saja yang ada di kota Pekanbaru. Indonesia memang kaya dengan beragam kulinernya. Hampir setiap daerah memiliki cita rasa khasnya, tak terkecuali kota Pekanbaru. Nah, kali ini saya akan mengajak kalian semua mengeksplor kuliner-kuliner berkuah yang ada di kota Pekanbaru, yang tentunya memiliki rasa yang lezat dan menyegarkan. Ngomongin makanan berkuah di kota Pekanbaru, terdapat beberapa makanan berkuah yang cukup populer. Di antaranya adalah sop tunjang. Sop tunjang merupakan makanan berupa sop bening yang dipadukan dengan isian tulang kaki sapi yang masih diselimuti dengan daging yang cukup tebal. Makanan ini banyak dijumpai dan digemari oleh masyarakat kota Pekanbaru. Nah, kali ini saya akan mengajak pemirsa untuk mencicipi sop tunjang di salah satu warung penjual sop tunjang, yaitu Sop Tunjang Pengusaha Muslim, yang berada di kawasan Jalan Paus, Pekanbaru. Nah, pemirsa, saat ini saya sedang berada di Sop Tunjang Pengusaha Muslim. Katanya, sop tunjang di sini berbeda dengan sop tunjang lain yang ada di Pekanbaru. Seperti apa bedanya? Yuk kita lihat. Permisi. Ya, apa Kak? Di sini ada menu apa aja, Bang? Kami sini ada sop sama bakso, ada sop tunjang, sop daging sama sop iga rusuk. Oh. Ya, atau aneka bakso juga ada. Oh, gitu banyak ya. Iya. Nah, sop tunjang di sini apa sih istimewanya, Bang? Oh ya, tunjang di sini deh Kak ada tunjang ini dia sum-sumnya, kakinya. Jadi bukan polos tulangnya aja juga, ada dagingnya gitu ya. Sama ada isi-isinya juga, soon goreng. Sop fry sama sayur-sayurannya. Oh, oke, baik. Nah, saya mau pesan Bang satu sop tunjang. Dia ada ukurannya Kak, ada small, big, sama medium. Kak, pesan apa? Oh, yang small aja satu. Small satu. Makan di sini. Iya, makan di sini. Oke, makasih. Ya. Sop tunjang di warung pengusaha Muslim menggunakan beberapa bahan utama, di antaranya tulang kaki sapi, kentang,
wortel, misun, daun sup, daun bawang, dan bawang goreng. Pertama, panaskan air dengan beberapa potongan tulang sapi untuk membuat kaldunya. Kemudian masukkan kaki sapi, rebus hingga mendidih. Setelah itu masukkan bumbu halus, garam, rempah-rempah, rebus hingga masak dan sup tunjang siap untuk disajikan. Iya. Baik. Sama sup tunjang. Oh, Ini pakai nasi ya? oh nggak usah ini aja. Nggak apa. Minumnya air mineral aja. Ya. Terima kasih. Wah, pemirsa, menu pesanan tadi sudah datang. Di sini ada sop tunjang dan ini ada bakso mangkok dari pemiliknya. Nah, ini dia sop tunjang di sini emang beda banget ya. Karena di sini ada tulang kaki sapi dan dilengkapi dibaluti dengan daging yang tebal. Jadi tulangnya sebesar ini. Serunya di sini dilengkapi dengan sedotan, jadi kita bisa langsung menyedot sumsum langsung dari tulangnya. Oke, kita cobain dulu rasa kuahnya. Nah, seperti kata pemiliknya tadi, kalau di sini sop tunjangnya itu dilengkapi dengan sayur-sayuran, ada kentang, ada wortel, daun bawang, dan juga ada mie-nya di sini. Jadi benar-benar lengkap daging dan juga sayur-sayuran. Oke, langsung aja kita coba rasa kuahnya seperti apa. Rasa kuah dari sop tunjang ini benar-benar gurih. Wah, ternyata kaldunya aja tanpa diracik dengan saus-sausan itu udah enak banget loh. Rempah-rempahnya terasa, aromanya gurih, ya. Tekstur daging sapinya yang empuk memudahkan dinikmati dan memanjakan lidah saya. Dagingnya juga empuk banget karena tadi cukup mudah untuk ngelepasin dagingnya dari tulangnya. Rasanya empuk dan enak banget. Sekarang kita coba sayurannya. Walaupun dagingnya dibikin empuk, tapi sayurannya tetap dibikin crunchy, jadi nggak terlalu matang. Makanya makannya juga semakin seimbang nih antara sayuran dan dagingnya yang lembut. Satu hal yang unik dan menyenangkan menikmati sop tunjang di sini adalah saat menikmati sumsum dari tulang kaki sapinya. Sumsum yang ada di tulangnya itu ternyata lembut banget, rasanya juga gurih, enak. Padahal di dalam tulang, tapi bumbunya tetap kerasa sampai ke dalam. Nah, bagusnya di sini ya pemirsa, bukan tulangnya aja yang besar, tapi dagingnya itu benar-benar penuh membaluti tulangnya. Ini bisa dilihat sekelilingnya. Yang bagian ini udah tari makan juga tadi sebagian. Nah, jadi pemirsa pasti puas banget kalau makan di sini karena dagingnya banyak banget. Wah, ini harus banget dicoba loh kalau pemirsa main ke Pekanbaru karena rasanya enak banget, porsinya banyak banget. Nah pemirsa, selain sop tunjang, makanan berkuah yang menjadi favorit di Kota Pekanbaru adalah miso. Nah tadi sekarang ada di miso rempah Raja Wali. Ini termasuk miso terfavorit di Kota Pekanbaru. Yuk kita coba. Iya kak. Pak, menu-menunya di sini ada apa-apa aja? Ada miso biasa, berarti pakai ayam saja. Terus miso biasa plus bakso. Terus miso biasa plus sate ampla. Lalu miso komplit. Oh, banyak ya ternyata ya? Ada 3 macam. Oh, kalau gitu saya mau yang paling best seller atau paling favorit, Pak? Yang paling favorit sih miso komplit. Miso komplit ya? Oke, saya pesan itu satu ya, Pak ya? Boleh. Oke, terima kasih. Miso,
Siapa yang tidak kenal dengan makanan berkuah yang satu ini? Makanan ini cukup populer di beberapa kota di Indonesia. Nah, di Pekanbaru ada salah satu penjual miso yang unik dan populer, yaitu Miso Rempah Raja Wali yang terletak di Jalan Raja Wali Pekanbaru. Yang membuat unik dan berbeda dari miso Raja Wali ini terletak pada kuahnya dan topping yang digunakan. Jika pada umumnya kuah miso hanya dibuat dari beberapa bumbu dapur, namun di Miso Rempah Raja Wali ini kuah misonya disajikan dengan tambahan rempah-rempah pilihan. Selain itu, pada isian Miso Rempah Raja Wali terbilang cukup lengkap. Mulai dari mie kuning, misun, tahu, bakso, hati ampela ayam, daging ayam, kerupuk, dan yang spesial adalah potongan tulang ayam gorengnya yang renyah. Oke, makasih. Nah, pemirsa, pesanan Tari udah datang. Tadi pesan miso rempah komplit. Lihat deh, porsinya penuh banget. Ya, satu mangkuk itu hampir tumpah ya, saking banyaknya. Kita lihat apa-apa aja isinya karena namanya adalah miso rempah komplit. Dari sini udah kelihatan ada bakso, ada tahu, terus juga ada hati ayam ya, sama banyak suiran ayam juga, ada mie seperti biasanya. Dan yang bikin beda di sini adalah biasanya kita makan miso kuahnya bening, tapi kali ini saking banyaknya rempah-rempah yang ada di kuahnya jadi terlihat pekat seperti ini. Warnanya jadi beda banget. Wanginya aja udah terasa banget bahwa di dalam kuahnya ini banyak banget rempah-rempahnya. Perpaduan bumbu dan kuah rempah yang khas membuat aroma dari miso ini semakin wangi dan terasa nikmat. Kuahnya aja udah enak banget loh, kuahnya terasa seger. Jadi di sini banyak juga nih kalau teman-teman ingin makan pakai sate kerang, di sini ada. Kalau aku favoritnya di sini adalah sate kerangnya. Juara sate kerangnya ya. Di Miso Rempah Raja Wali ini kita bisa memilih menu miso original ataupun miso komplit. Untuk seporsi miso komplit disajikan dengan mie kuning, bihun, tahu, bakso, suiran ayam dan hati ampela beserta kerupuk berwarna merah muda. Sementara itu untuk miso original tidak terdapat pelengkap seperti di miso komplit. Kayaknya kalau cuacanya lagi hujan di luar atau lagi mendung, ini cocok banget jadi pilihan pemirsa di rumah karena saat kuahnya masuk ke dalam mulut, masuk ke sini itu terasa hangat banget. Karena kuahnya enak, hangat, ya, rempah-rempahnya enak. Nah, yang uniknya di sini juga ada ya. Ini sebenarnya ini adalah tulang ayam goreng, jadi ini bisa dimakan langsung. Bikin teksturnya itu beda karena dia agak crunchy, jadi cocok banget dimakan sama miso yang lembut seperti ini. Miso Rempah Raja Wali buka setiap hari Senin sampai Sabtu mulai dari jam 12 siang hingga 10 malam. Yang nggak cuma hati, ternyata juga ada ampelanya. Harganya yang terjangkau dan rasanya yang lezat membuat Miso Rempah Raja Wali ini selalu ramai pembeli. Mantap banget pemirsa di rumah. Jadi kalau seandainya main ke Pekanbaru, wajib banget coba miso rempah ini karena ini recommended banget. Explore kuliner saya berikutnya di Kota Pekanbaru adalah Rumah Makan Yurika Ayam Lomak yang merupakan salah satu rumah makan yang menyediakan menu kuliner khas Melayu di Pekanbaru.
Ada menu apa aja ya di sini, Mas? Kita selain menu ayam lemak sambal hijau, Mbak, kita juga ada menu masakan Melayu. Oh, menu masakan Melayu bisa dipesan di Kalau sini. ini bisa dipesan juga, karena kita untuk masakan Melayu itu kita sedianya untuk ready di catering. Oh, apa aja itu menunya kalau Kita masakan ada Melayu? asam pedas patin, pindang patin sungai juga ada. Kalau yang berkuah dan enak dan favorit di sini itu apa aja? Kita ada pindang patin sungai. Pindang patin sungai. Boleh pesan itu satu? Bisa. Oke, baik. Terima kasih. Baik, mari silakan. Nah, untuk kali ini saya akan mencoba menu pindang ikan patin Melayu. Pindang ikan patin Melayu biasanya dibuat menggunakan bahan utama ikan patin sungai. Sementara untuk bumbunya terdiri dari cabai merah, cabai rawit, kunyit, daun kunyit, garam, gula, bawang merah, dan asam kandis. Untuk proses membuatnya dimulai dari memanaskan air bersama dengan daun kunyit dan ikan patin. Setelah itu, potong terlebih dahulu bawang merah, cabai merah, dan cabai rawit. Kemudian masukkan kunyit, garam, gula, potongan bawang merah, cabai merah, dan cabai rawit. Lalu diaduk-aduk dan tunggu hingga matang. Dan pindang ikan patin siap untuk disajikan. Nah pemirsa, pesanan tadi udah datang. Ini dia pindang patin. Ini dari warnanya aja udah seger banget ya. Jadi pindang ini adalah salah satu makanan khas Melayu Riau, yaitu kuahnya itu warnanya kuning karena memang kuahnya itu pakai kunyit. Jadi kita mau coba dulu wanginya. Wanginya sih seperti sop biasa ya, tapi coba rasanya. Wah, ada asamnya, seger. Jadi bedanya dengan asam pedas itu kan pakai cabai giling ya. Jadi kadang pakai cabai giling merah, jadi warnanya merah. Kalau ini cabainya ada tapi masih bulat seperti ini. Nih cabainya satu persatu. Nah, jadi dia tidak sepedas asam pedas. Cuma ada rasa asamnya tapi sedikit, tidak seasam kuah asam pedas. Nah ini pakai ikan patin sungai. Jadi ikan patin sungai itu katanya rasanya lebih manis, tapi kita coba dulu ya. Kuah pindang ikan patin memiliki tekstur yang tidak kental. Kuahnya yang segar dipadukan dengan daging ikan patin yang lunak merupakan perpaduan yang pas. Apalagi ikan patin yang digunakan di rumah makan ini adalah ikan patin sungai yang terkenal memiliki cita rasa yang lebih lezat dibandingkan ikan patin kolam. Ikan patin sungai ini rasanya itu lebih manis, terus juga teksturnya tuh lebih lembut. Jadi bumbu yang ada di kuahnya itu menyatu sama dagingnya yang tebal dan banyak. Jadi pemirsa di sini ada beberapa bumbu-bumbu, ada bawang, ini bawang merah. Nah cabenya itu karena tidak digiling, jadi pemirsa di rumah yang tidak suka pedas nggak usah khawatir karena kuahnya akan terasa tetap segar dan tidak terlalu pedas. Tapi kalau pemirsa di rumah sukanya pedas, tinggal dimakan aja cabenya. Nah jadi mudah banget ya pilihan buat pemirsa yang suka pedas ataupun tidak. Nah pemirsa di rumah, pindang patin ini benar-benar enak dan juga segar. Jadi pemirsa yang main ke Pekanbaru wajib banget untuk coba pindang patin ini. Perjalanan saya selanjutnya adalah menuju ke kawasan Jalan Ronggowarsito yang merupakan salah satu pusat kuliner di Kota Pekanbaru.
Di sepanjang Jalan Ronggowarsito, kita akan disuguhi oleh beraneka kuliner yang dijajakan oleh beberapa pedagang. Nah pemirsa, saat ini saya sedang berada di Jalan Ronggowarsito. Ini merupakan salah satu pusat kuliner juga di Pekanbaru karena banyak sekali yang menjajakan kulinernya di pinggir jalan seperti ini. Tapi kali ini saya mau coba mie sagu karena ini adalah salah satu menu berkuah favorit yang ada di sini. Yuk kita pesan. Salah satu kuliner yang cukup laris di kawasan Jalan Ronggowarsito ini adalah warung makan mie sagu Bu Tuti. Walaupun hanya berupa warung kecil, namun mie sagu Bu Tuti ini selalu dipadati pembeli. Di warung sagu Bu Tuti ini tersedia beberapa menu olahan makanan berbahan dasar sagu. Mulai dari mie sagu goreng, mie sagu lembab, dan mie sagu kuah. Nah, kali ini saya akan memesan mie sagu kuah. Makanan ini memiliki cita rasa yang gurih dan pedas, serta memiliki kuah yang sedikit kental. Untuk membuat mie sagu kuah dimulai dari menumis bawang putih, bawang merah yang sudah dihaluskan, cabai merah, kemudian masukkan air, kemudian tambahkan garam, dan aduk pelan dengan merata. Setelah itu masukkan toge, daun prei, daun sop, daun kucai. Dan terakhir masukkan mie sagu yang telah direndam air. Aduk merata hingga mie sagu matang dan siap untuk disajikan. Nah, menu tadi udah datang. Warna kuahnya merah ya. Nih. Di sini ada mie sagu, terus juga ada telur, daun bawang, dan di sini juga ada teri loh. Ternyata ada teri di sini. Ini ada teri dan juga ada mentimun. Terus juga ada sawi. Jadi termasuk banyak juga campuran yang di dalam mie sagunya. Oke, kita coba ya. Mie sagu memiliki karakteristik yang berbeda dengan mie yang terbuat dari terigu. Mie dari sagu berukuran lebih besar dan lebih transparan dibandingkan mie dari terigu. Sesuai dengan warna kuahnya yang merah, ternyata rasanya juga pedas banget. Ini cocok buat pemirsa yang suka makanan pedas. Teksturnya juga lebih kenyal dan lembut daripada mie dari terigu. Kalau mie sagu rebus itu dia teksturnya lebih kenyal, lebih lembut. Terus juga bumbunya tidak terlalu kuat karena bumbunya itu lebih terasa di kuahnya. Jadi buat pecinta makanan berkuah cocok untuk cobain mie sagu rebus ini. Nah, sekarang kita coba telurnya. Ternyata telur dicampur dengan mie sagu rebus itu cocok banget karena menambah rasanya yang lezat. Olahan mie sagu selain dikenal lezat, ternyata juga baik untuk kesehatan. Mie sagu mengandung resistant starch, yaitu pati yang tidak tercerna oleh saluran pencernaan manusia. Resistant starch ini bekerja sebagai prebiotik dan menurunkan indeks glikemik di mie sagu, sehingga konsumsi mie sagu tidak akan meningkatkan kadar glukosa dalam darah dengan cepat. Kalau kamu main ke Pekanbaru, wajib banget untuk coba mie sagu rebus maupun mie sagu goreng yang ada di sini. Karena rasanya enak, lezat, dan juga segar banget. Nah pemirsa, mie sagu ini menjadi menu penutup di episode kali ini. Jangan lupa selalu saksikan Pesona Indonesia hanya di TVRI.